Kami pun. Kami dari kelompok 3 RPL TPB 49. Hai guys, sebelum kita mulai ke videonya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devita Syriana Firdaus dengan NIM 123250044 dari program studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Kisi Haira Dayana dengan NIM 123250049 dari program studi Teknik Lingkungan. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Silvia Sinambela dengan NIM 123250057 dari program studi Teknik Lingkungan. Halo semua, nama aku Nathan Spayung dengan NIM 123150053 dari program studi Teknik Geologi. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Rahma dengan NIM 123250042 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di video kali ini kami akan membahas hasil dari RBL kami, yaitu pengaruh jumlah kumparan kawat tembaga terhadap kinerja generator magnet. Pertama-tama yaitu tujuan dari RBL ini. Yang ke-1 yaitu membuat generator sederhana dengan memahami prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz. Kedua yaitu menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik generator. Yang ketiga yaitu memahami prinsip kerja pembangkit listrik sederhana. Generator adalah alat yang berfungsi sebagai pengubah energi mekanis menjadi listrik. Pada percobaan kami, dilakukan dengan melilitkan kumparan kawat tembaga yang dihubungkan dengan magnet. Nah, cara kerja dari generator didasari pada hukum Faraday, di mana perubahan medan magnet yang melalui konduktor akan menginduksi arus listrik. Selanjutnya kita bahas sejarah. Pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa jika sebuah magnet dilewatkan melalui kawat yang membentuk kurva tertutup, arus akan mengalir melalui kawat selama magnet yang digunakan terus bergerak. Keadaan ini disebut induksi elektromagnetik dan penemuan hukum yang mengaturnya menjadi pencapaian terbesar Michael Faraday, dikenal dengan hukum Faraday. GGL induksi pada suatu rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang menembus rangkaian. Dapat dituliskan dengan rumus GGL induksi sama dengan perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktu. Selain hukum Faraday, ada pula hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan arus induksi pada loop muncul dengan arah yang menghasilkan sebuah medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik yang menembus daerah yang dilingkupi oleh loop. Ini berarti arus induksi cenderung mencegah perubahan flux magnetik awal yang menembus rangkaian. Nah, jadi apa hubungan dari keduanya? Hukum Faraday dan hukum Lenz sama-sama berhubungan dengan perubahan flux magnetik. Namun, hukum Lenz merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday mengungkapkan besarnya gaya gerak listrik induksi, dan hukum Lenz menjelaskan tentang arah arus induksi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah magnet neodymium sebanyak 4 buah, botol plastik bekas, gunting, lampu LED 3 volt sebanyak 2 buah, besi panjang, kawat tembaga 1 mm, dan juga korek api yang digunakan untuk membolongi botol dengan besi panas. Prosedur pembuatan alat. Langkah pertama yang dilakukan adalah potong botol plastik menjadi 2 bagian. Langkah kedua, bolongi tengah botol plastik dengan besi panas. Kemudian langkah ketiga, masukkan besi panjang ke dalam lubang botol plastik yang sudah dibuat. Langkah keempat, tempelkan magnet di tengah besi di dalam botol plastik. Langkah selanjutnya yaitu lilitkan kawat tembaga atau spool mengelilingi botol plastik sesuai dengan variasi kumparan. Dan langkah terakhir adalah pasang lampu kecil dengan melilitkannya pada ujung kumparan kawat tembaga hingga terikat kuat. Sebelum melihat percobaan pembuatan generator kami, ada pula pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik generator yang dipengaruhi oleh jumlah lilitan, kecepatan rotasi, luas penampang, dan kuat medan magnet. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin cepat putaran rotor, semakin besar luas penampang, dan semakin kuat medan magnet, maka semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkan. Percobaan kami dilakukan dengan cara melilitkan kawat tembaga dengan variasi kumparan. Kawat tersebut mengelilingi botol plastik dengan melewati besi penyangga di tengahnya yang ditempelkan magnet. Pada percobaan pertama ini, kami melakukan variasi pertama, yaitu sebanyak 200 lilitan kawat. Apakah percobaan ini akan berhasil? Ternyata, hasil yang didapatkan adalah lampu tidak menyala.
Kemudian, kami melakukan percobaan kedua, yaitu dengan melilitkan sebanyak 400 lilitan kawat terhadap botol. Hasilnya, ternyata lampu masih juga belum menyala. Dilanjut dengan percobaan ketiga, yaitu dengan melilitkan sebanyak 600 kawat tembaga, yang ternyata hasilnya lampu masih belum menyala. Percobaan keempat, kumparan semakin tebal, dan kami melilitkan sebanyak 800 lilitan kawat. Apakah yang kali ini berhasil? Akhirnya, lampu dapat menyala di percobaan terakhir kami dengan kumparan 800 lilitan kawat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan alatnya adalah dapat menghasilkan energi listrik sederhana dari interaksi antara magnet dan kumparan kawat. Sedangkan kekurangan alat membutuhkan kumparan kawat yang banyak dan tegangan lampu yang digunakan harus sesuai dengan banyaknya jumlah lilitan kawat. Apabila jumlah lilitan sedikit, maka lampu tidak akan menyala. Yang terakhir adalah kesimpulan yang didapatkan dari percobaan RBL kelompok kami adalah yang pertama, arus listrik dalam kawat tembaga menciptakan medan magnet di sekitarnya. Yang kedua, ketika kawat tembaga dengan arus listrik mendekati magnet, maka akan terjadi interaksi antara medan magnet kawat dan magnet yang menghasilkan GGL dan bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Yang ketiga, semakin besar arus listrik dalam kawat dan semakin kuat medan magnetnya, maka akan mempengaruhi GGL yang dihasilkan serta tingkat kecerahan pada lampu. Jangan lupa like, Komen dan share. Thanks thanks for watching.